Assalamualaikum primary 4 students. Hi. Today's lesson is division by a one-digit number. Before we start our lesson today, let's pray first. Okay? Istidah dari doa hayanadun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Okay. So, for the division, we also need the multiplication tables. Okay, so before we start the division first, we have to memorize the multiplication table. Okay, prepare your hands and your fingers, and then repeat after me along at home. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 24, 28, 32, 36, 40. Oh, Mrs. lagi blank hari ini. I'm not feeling good, but it's okay. Sorry. 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 6, 12, 18, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 60. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. 9, 18, 27, 36, 45, 55, 64, 63, 72, 81, 90. Yeay. Habis hari ini lemas banget. Oke. So, the division by one digit number. Kalau kalian lihat ya, ini adalah perbedaan yang significant from the national and international ones. Jadi kalau di nasional itu tanda bagi itu cukup kayak gini guys. Jadi cuman gini, set. Nah, ini tanda bagi, titik 2. Nah, but in international tanda bagi itu kita pakai ada yang tengah kayak gini. Nah, so you have to get used on this because we've learned in international way first. Jadi kita pakainya tanda pembagiannya kayak gini ya guys. Jadi nanti jangan lupa tulis tanda pembagiannya seperti ini. Okay, point and then line here and then dot line dot like this. Okay. Kalau nanti kita belajar yang nasional di kelas 6 baru deh kita pakai tanda titik 2 sebagai tanda pembagian. Okay, biasain ya nanti ya di rumah ya. So the first one, division by a one-digit number. Find the result of 390 divided by 6. So today we will learn about the long division. Oke, namanya ada pembagian panjang. Pembagian panjang itu kalau di Indonesia dikenal dengan nama pembagian pistol atau tembak. Oke, jadi nanti bentuknya kayak gini, set gitu, pistol soalnya. Misi tulis di sini. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kalian ingat-ingat nih guys. 390 divided by 6. So that means yang dibagi itu kan angkanya ini ya. Berarti 390 itu yang ditaruh di dalam. 390 yang ditaruh di dalam divided by 6 dibagi 6. 6-nya ditaruh di luar. Jadi ini cara bacanya adalah 390 divided by 6. Bacanya gitu ya guys. 390 dibagi sama 6. Cara yang pertama. The first one. For the division itu banyak banget rule-nya. Rule yang division tuh banyak banget, beda sama multiplication. Kalau multiplication kan rule-nya kalau dia angkanya 2 digit misalkan 24 yang kita tulis angka 4-nya dulu, nanti 2-nya kita simpan. Kemudian kalau multiplication by 2 digit number nanti dia ada 2 baris ini sama sini bawahnya gitu kan. Kalau division itu rule-nya banyak tapi lebih gampang. Jadi insya Allah kalian akan nanti bisa ajarin caranya, oke? Sekarang pertama kita lihat ini angka pertama dulu. 3. Kalau angka pertama ini 3, ini kan nggak bisa kan 3 dibagi sama 6. Apakah ada perkalian 6? Berarti kalau kayak gini kita semua pakai perkalian 6 ya guys jarinya ya. Apakah ada perkalian 6?
yang hasilnya 3 tok loh ya, kan nggak ada kan, 6, 12, 18 kan nggak ada. Berarti kalau seperti ini, pada saat pertama kali kita membagi, kita bisa meminjam angka selanjutnya. Jadi boleh 2 angka langsung yang kita pakai. Berarti kita pakai 39 gitu boleh guys. Oke. 39 divided by 6. 39 dibagi sama 6. Caranya seperti tadi. Kita pakai perkalian 6, oke? 6 12, 18, 24, 30, 36, 42. Ini kita punyanya 39. Kita tadi punya 36, 42 kan? Berarti kita menggunakan angka perkalian 6 yang lebih kecil atau sama dengan angka yang ada di sini. Berarti kalau dia 39, Mrs. kan pakai, tadi kan ada 30, 36, 42 kan? Gak mungkin kan Mrs. pakai 42. Kenapa? Karena kan ini cuma punya 39. Masa Mrs. pakai 42 kan angkanya lebih besar. Nanti kalau dikurangin kan nggak bisa. Makanya Mrs. menggunakan angka yang mendekati dia. Oke, 36. Loh, Miss kenapa nggak pakai 30? 30 masih kejauhan. Masih ada angka yang lebih dekat, yaitu 36. 36 tadi jari ke 6 kan ya. Berarti Mrs. tulisnya di sini guys. Mrs. tulis dulu 6 di sini karena dia tadi jari ke 6. Tadi berapa tadi? 36 kan? Mrs. tulis di sini 36 gitu caranya. Oke, udah deh, tinggal dikurangin 9 dikurangin 6 dulu. 3 minus 3 0. Kalau dalam pembagian zeronya nggak usah ditulis, nggak apa-apa guys, jadi dibiarin aja. Kalau kayak gini kan udah habis kan zeronya, tulis. Ini kalau dalam pembagian long division, setelah kita mengurangi hanya boleh turun 1 angka. Nah ini kan habis dikurangin 9 kurangin 6 kan ada hasilnya kan udahan. Terus baru boleh turun 1 angka, telimuk, zeronya baru boleh turun gini guys. Jadi bacanya 30 divided by 6. Kita cari yuk. Berarti ingat ya, ini pakai perkalian 6 ya. 6, 12, 18, 24, 30. Wah kita ketemu. Berapa itu? 30 tadi 5 kan? Berarti Miss tulis di sini 5 karena dia jari ke-5 kan tadi. 5. Tadi perkaliannya berapa tadi? 30 kan? 30. Ini habis berarti ini 0 kan? 0 dikurangi 0, 0, 3 dikurangi 3, 0. Udah deh selesai. Berarti jawabannya kita tulis ini. Berarti jawabannya berapa? 65. Gini guys. Gampang kan ya? Jadi harus hati-hati ya. Ingat, setelah mengurangin hanya boleh turun 1 angka. Jadi akan berpindah ke yang tengah. Divide 1212 divided by 4. Nah, kalau kayak gini, caranya sama. Berarti Mrs. tinggal tulis 1212 Mrs. bagi dengan 4. Seperti tadi ya, yang dibagi di dalam, yang dibagi adalah yang di luarnya. Oke. Kayak tadi, contohnya masih sama. Berarti kita pakai 1 angka dulu. 1, ada nggak perkalian 4 yang hasilnya 1? Adanya kan 4, 8 nggak ada kan? Berarti kita bisa pinjam 2 angka untuk pembagian pertama. Berarti kita bisa pakai 12 ya guys. Use 12. 12 divided by 4. 12 divided by 4. Kita cari perkalian 4 yang hasilnya 12 atau 12. 4, 8, 12. Ada. Berarti ini adalah jari ke-3. Bisa tulis di sini 3. Hasilnya tadi 12 kan ya, 12. Kemudian Mrs. kurangin seperti ini. Lalu 2 dikurangi 2 kan 0 ya kan. Tadi kan sudah bilang kalau pengurangan yang di dalam seperti ini nggak usah ditulis zeronya ya guys ya. 2 dikurangi 2 0, 1 dikurangi 1 juga 0. Berarti kan nggak ada sisanya kan, udah habis. Tadi seperti Miss bilang, ketika setelah mengurangin hanya boleh turun 1 angka. Berarti kita hanya boleh, kan ada 2 angka nih di sini. Kita nggak boleh guys nurunin 12, itu nggak boleh. Kita nurunin 1. Jadi 1-nya turun. Gitu. Ya, kenapa? Karena setelah mengurangin hasilnya tadi hanya boleh turun 1 angka. Angka selanjutnya tuh hanya boleh turun cuma 1 angka. Ingat ya, setelah mengurangin hanya boleh turun 1 angka. Sekarang 1 divided by 4. Kan tadi kata Mrs. gak bisa, Miss 4 dibagi 1 dibagi 4. Terus gimana dong caranya? Ada kok angkanya. Jadi perkalian 4 yang angkanya itu harus 1 atau lebih kecil dari 1. Angka yang lebih kecil dari 1 adalah angka 0 ya kan? Kan 0, 1, 2, 3, 4 ya kan? Berarti 4 dikali
dikaliin berapa guys biar jadi 0? 0 juga kan, jadi 0 kan, ya udah kita tinggal tulis saja 0. Karena 0 dikali 4 tadi hasilnya berapa? 0. Gini. Nah, oke. Sekarang 1 dikurangi 0, 1. Baru deh setelah pengurangan baru boleh turun satu angka selanjutnya. Baru 2-nya boleh turun begini. Oke. Terus ganti angkanya ya. Kemudian sekarang kita udah punya 12 ya. 12 divided by 4. Tadi kan udah 4, 8, 12. Berarti ini jari ketiga. Jari ketiga. Ini hasilnya tadi 4, 8, 12. Mesti pakai 12. Udah deh. Habis. Berarti ini jawabannya adalah 303. Gini guys. Ya, yang ini harus teliti ya. Jadi setelah mengurangin hanya boleh turun satu angka. Walaupun angkanya kan cuma 1 ya. Angkanya tuh lebih kecil dari angka yang dibagi, nggak apa-apa guys. Berarti otomatis kalau angka yang turun itu lebih kecil daripada angka yang kita bagi, nanti kita akan menggunakan 0. Karena angka perkalian itu yang paling kecil, angka yang paling kecil itu kita pakai 0 kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan, pokoknya dari 0. Jadi nggak apa-apa. Oke, harus ini harus teliti ya, harus hati-hati. Selanjutnya kita bergeser. Calculate 9,253 divided by 5. Isi tulis dulu ya, berarti 9,253 Mrs. divide by 5. Oke, kita mulai. Yang pertama, seperti tadi, kita pakai satu angka dulu, 9. 9 divided by 5, ada nggak ya perkalian 5 yang lebih besar yang sama atau lebih kurang dari 9? Kita hitung yuk, berarti ini perkalian 5 ya. 5, 10. Ada 5 sama 10. Kita cuma punya 9. Jadi kan kita nggak mungkin pakai 10 karena kita cuma punya 9. Masa kita pakainya 10? Nggak mungkin kan? Berarti kita menggunakan perkalian yang pertama ini tadi 5. Berarti mesti tulis di sini 5. Berarti ini kita nggak perlu pinjam angka selanjutnya. Cukup satu angka ini juga udah bisa. 9 minus, berarti tadi perkalian 5 tadi adalah jari pertama. Mesti tulis angkanya 1. Nah kan tadi jari pertama ya. Bentar, ini nanti nggak cukup tempatnya. Bentar ya guys. It's okay. Trial and error. Hup. Ya, lumayan lah. 5 ini 1. Tadi kan jari ke 1. Sekarang 9 dikurangi 5 adalah 9 dikurangi 5. 4 ya, berarti mesti ini 4. Setelah dikurangin turun satu angka, berarti kita punya 2 sekarang. 42 divided by 5 sama kayak tadi, 42 dibagi 5. Perkalian 5 ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kita punya 40 sama 45, mana yang lebih kecil atau sama dengan 42? Kita nggak mungkin pakai 45, berarti kita pakai 40. 40 adalah jari ke 8. Berarti mesti tulis di sini dulu 8. Tadi jarinya isinya 40. Mesti kurangin dulu ya. Terus 2 dikurangi 0, 2, 4 dikurangi 2, habis kan, berarti zeronya nggak usah ditulis ya guys. Setelah mengurangi, turun lagi satu angka, selanjutnya adalah angka 5. 25 divided by 5. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti kita tulis di sini. Dia ada jari kelima, tadi hasilnya 25. 5 dikurangi 5 adalah 0, 2 dikurangi 2 0, berarti otomatis 0 kan ya, ini berarti habis kan, dikurangin turun satu angka adalah 3. Sekarang 3 dibagi 5, 3 dibagi 5, nggak ada kan seperti yang tadi Miss sudah bilang, ketika dia itu 3 angkanya dibagi dengan angka pembaginya itu lebih kecil atau lebih besar, angka yang dibagi itu lebih kecil atau angka pembaginya lebih besar, maka kita menggunakan angka 0. Nah, jadi itu kita pakai 0 di sini. Jadi ini 0. 3 dikurangi 0, 3. Ini guys namanya adalah remainder.
Remainder itu artinya adalah sisa. Sisa berarti 9,253 divided by 5 itu 1,850 remainder 3. Nulisnya gitu ya guys. Jadi jawabannya adalah 1,850 remainder 3. Ini ya nanti nulisnya ya guys. Nah, 1,850 remainder 3. R3 seperti ini. Oke. So, kalau jadi nanti kalau dalam nasional itu biasanya remainder itu kita bentuk dalam yang namanya desimal. Nah, kalau internasional kita pakai dulu namanya remainder. Jadi ada sisa 1.850 tapi sisanya 3. Gak apa-apa, nanti emang harus ditulis 1,850 R, ini R 3, artinya remainder 3. Berarti 1.850 masih ada sisa 3 yang tidak habis dibagi. Oke? Okay, so the word problems of division by one-digit number. A ribbon is 225 cm long. Rose cut the ribbon into 5 equal pieces. What was the length of each piece? Peach? Kok jadi peach? Jadi buah? Salah. Each piece of ribbon. Nah, a ribbon is 225 cm long. Jadi caranya, a ribbon atau sebuah pita itu panjangnya 225 cm. Kemudian dipotong ke 5 equal itu sama. Ke 5 potongan sama besar. What was the length of each piece? Berarti kalau satu potongnya isinya berapa? Caranya berarti ini tinggal kita pakai seperti ini. Berarti itu namanya aja udah dipotong, udah jelas kan ya, dipotong 5 sama besar. Berarti dia dibagi, kita using division. Udah langsung aja, berarti piece ya, ribbonnya berarti $225 divided by 5. 225 divided by 5. Mulai ya. Seperti tadi caranya. Yang pertama adalah kita pakai angka pertama dulu. 2. 2 bisa nggak dibagi 5? 2, 5, 10, 15. Nggak ada kan ya? Berarti kita pakai 2 angka boleh. 22. 5, 10, 15, 20, 25. Karena 22 berarti kita pakai angka yang mendekati. Berarti 20. 20 tadi jari ke 4. Isinya tadi 20. Oke, kemudian 2 dikurangi 0, 2. 2 dikurangi 2, 0 ya kan? Kita nggak usah tulis ya. Kemudian setelah dikurangin turun 1 angka. 5. 25 divided by 5. 5, 10, 15, 20, 25. Ini berarti jari kelima isinya 25. So 40 berarti each ribbon is 45 cm. Jangan lupa unitnya ya guys, ini cm. Ini pakai cm. Oke? The second word problems. Donna used 1,421 eggs to bake some cookies. There were 7 eggs in a carton. How many cartons of egg did Donna use? Berarti sama ya kayak yang nomor tadi ya. Dia pakai 1421 telur. Kemudian 1 karton isinya 7 telur. Berarti ada berapa banyak karton yang dipakai sama Donna? Kan 1 kartonnya 7. Berarti 7 lagi, 7 lagi, 7 lagi, 7 lagi biar sampai 1421. Berarti caranya ini how many cartons? Berarti kita menggunakan pembagian. 1,421 we will divide it by 7. 1421 kita bagi dengan 7. Kita mulai. Pakai 1 angka dulu ya. 1 bisa nggak dibagi 7? Nggak bisa kan? Berarti kita pakai 2 angka. 14. 7, 14. Berarti ini jari ke 2.
Tadi isinya berapa? 14. 4 minus 4, 0. 1 minus 1, 0. Berarti setelah dikurangin, turun satu angka. Ingat hanya beli satu angka ya, berarti 2. 2 divided by 7, bisa nggak? Nggak bisa. Kayak tadi Miss sudah bilang, kalau angka yang dibagi itu lebih kecil, maka kita menggunakan angka 0. Tuh. 0 dikali 7 adalah 0. Oke. 2 dikurangi 0, 2. Satunya turun kan otomatis. Nah, 21 divided by 7. 7, 14, 21. Ini jari ketiga. Jari ketiga, isinya tadi 21. Hasilnya 0. Oh, udah selesai. Berarti how many cartons are there? Berarti jawabannya adalah there are 203 cartons that were used. Oke, jangan lupa ya, setelah mengurangin hanya boleh turun satu angka. Oke? The final word problems. Sean has 2,765 books. He packs 8 books in each bag. How many bags does Sean use for A and B? How many books are left unpacked? Oke, pertama kita mulai dulu dari ini. Berarti Sean itu kan punya segini banyak buku. Dia memasukkan 8 buku untuk satu kantong atau satu plastik atau satu bag. Ada berapa banyak bags? Berarti untuk yang A dulu, kita ngerjain yang A dulu ya guys. How many bags does Sean use? Berarti kita menggunakan pembagian. How many bags are there? Berarti 2,765 we will divide it by 8. Kayak gini ya. Udah tinggal kita tulis. So, 2,765 divided by 2,765 divided by 8. Oke. Ya, langsung kita kerjakan. 2 dibagi 8 nggak bisa kan ya, perkalian 8 yang 2, 8, 16 nggak ada 2 kan, berarti kita boleh meminjam angka selanjutnya. 2 angka boleh ya untuk yang pertama, 27, 8, 16, 24, 32. Berarti kita menggunakan angka yang paling dekat dan lebih kecil, yaitu 24. Tadi 24 tadi jari ke-3, berarti kita gunakan 3 di sini. Ini adalah 24, kita kurangin. 7 dikurangin 4, 3, 2 minus 2, 0. Kita nggak usah tulis ya. Kemudian setelah dikurangin hanya boleh turun satu angka, otomatis 6-nya turun. Lanjut. 36 divided by 8. 8, 16, 24, 32, 40. Kita punyanya 40 sama 32, nggak punya 36. Berarti kita gunakan yang lebih kecil. 32. Jari keempat kita pakai 32. 6 minus 2 is 4. 3 minus 3 is 0. Berarti kita punya di sini setelah dikurangin turun satu angka. Kita punya angka 5. 45 divided by 8. Berarti dia 8, 16, 24, 32, 40, 48. Kita punya 40 sama 48. Punya 45. Berarti kita pakai yang lebih kecil. Berarti we use 40. 40 is fingers number 5. 5. Berarti ini isinya tadi 40. Ini udah terakhir kan 5-nya? Ya udah dong. Berarti ini namanya apa tadi? Remainder. Berarti ini jawabannya adalah 345 remainder 5. Berarti ada berapa bags yang dipakai? 345 bags. Ini guys, berarti ada 345 bags yang dipakai. Nah terus Miss, yang 5-nya ini apa? Yang 5-nya ini adalah yang left unpacked. Ini. Nah, jadi ada berapa banyak buku yang tidak terpacking atau tidak dimasukkan ke dalam bagnya, kan cuma 5. Harusnya kan 1 isinya ada
8. Jadi kan ya kasihan, nanti yang lainnya dapat 8, untuk cuma satu dapat 5 kan kasihan. Jadi berarti yang left adalah remindernya, berarti dia 5 books. Gitu ya guys. Okay. So after this, please go to the website of Mrs. For the division by one digit number, I will give you the worksheet kayak yang multiplication by two digit number ya. Jadi nanti silakan di download worksheetnya, bisa di print atau kalian bisa ngerjakan di buku tulis juga boleh. Ingat harus ada cara mengerjakannya ya guys ya. Don't forget also the units, pakai units. Oke. Kemudian setelah kalian print, kalian atau kerjakan di buku, silahkan langsung difoto dan diupload di link yang akan Missy share di websitenya Missy. Oke, good luck ya guys. Jangan lupa division itu gampang, yang penting hati-hati. Insya Allah kalian bisa. Jangan lupa menghafalkan multiplication tables. Oke, perkaliannya jangan lupa dihafalin ya. So let's close our meeting by reciting doa first. Tidak ada doa. Hayanadun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you primary 4. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.